Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran etika profesi pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita pada materi yang di bab 3. Nanti kamu bisa membuka bukumu pada halaman yang ke-64. Nah, kita akan masuk pada pengertian dan jenis kompetensi. Nah, di buku paketmu ada berbagai pengertian dan pemahaman yang disampaikan oleh beberapa ahli, baik dari Boyajian, Webster, dan Bierce dan Roux. Ini masing-masing nanti bisa kamu lihat rincian pemahamannya. Namun kompetensi ini kita artikan secara sederhananya seperti ini. Kompetensi itu artinya kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kapasitas apa yang dimiliki? Kapasitas dalam artian jangkauan kemampuan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap serta perilaku daripada karyawan itu sendiri. Nah, tentu setelah kita melihat jenis-jenis daripada kemampuan ini, maka kita akan masuk pada kompetensi apa sih yang kita bisa lihat. Nah, jenis-jenis kompetensi menurut Daniel Kurtz ini itu dia golongkan menjadi 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama kompetensi teknis atau fungsional. Apa sih maksudnya Bu ini? Kompetensi ini artinya kompetensi yang merujuk kepada pengetahuan. Seberapa besarkah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang akuntan, ya? Seberapa besarkah kemampuan pengetahuan yang dimiliki seorang administrator? Seberapa besarkah kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang akuntan publik? Nah, itu akan diukur, dilihat dari kompetensi teknis atau fungsional. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial. Ini merujuk pada sifat-sifat manajemen, ya. Merujuk pada sifat-sifat manajemen. Apa saja Bu sifat-sifat manajemen? Itu pertemuan pertama kemarin sudah diajarkan, yang baik dilihat dari segi perencanaannya, setelah direncanakan pengelolaannya seperti apa, kemudian finishingnya seperti apa, pengorganisasiannya, terus mobilisasinya seperti apa, kemudian bagaimana dia memanfaatkan sumber daya ini tersendiri. Itu bagian daripada kompetensi manajerial. Kemudian kompetensi sumber daya. Kompetensi sumber daya manusia ini artinya bagaimana sebagai seorang tenaga kerja itu mengoptimalkan kemampuannya dalam pengembangan pekerjaan yang dilakukan. Misalkan begini, kompetensi sumber daya manusia ini dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan pada pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kompetensi konseptual ini yang perencanaan secara konsep. Ya, ini merujuk pada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan ini perlu direncanakan karena secara terkonsep. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang sudah terencana, inilah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk bisnis-bisnis yang akan datang. Kemudian karakteristiknya tadi kan kita lihat dari pengetahuan, keterampilan, konsep, watak, motivasi. Ibu ulangi sekali lagi, dari keterampilan, pengetahuan, konsep, watak, kemudian sifat serta motivasinya, ya, ada 5. Nah, motif meraih prestasi itu akan berbeda dengan motif meraih keuntungan, ya. Tentu ini berbeda-beda. Motif menjadi karyawan teladan itu berbeda dengan motif menjadi karyawan tetap. Itu berbeda-beda motifnya. Kemudian kita akan masuk pada kompetensi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang perusahaan pertama adalah yang dituntut dari seorang eksekutif. Eksekutif itu harus memiliki yang namanya strategic thinking atau pola pikir dalam pemahaman agar cenderung cepat tanggap, memiliki strategi cepat tanggap. Jadi
ketika perubahan lingkungan itu memiliki perubahan secara cepat, dia juga harus langsung cepat tanggap bagaimana untuk menghadapi situasi perubahan itu, ya. Makanya dikatakan itu strategi tinggi seorang eksekutif harus memiliki itu. Kemudian change leadership, ini adaptasi ketika kepemimpinan si A, kepemimpinan si B, kepemimpinan si C itu akan berbeda pola kepemimpinannya. Sebagai seorang eksekutif, eksekutif itu harus mampu untuk change leadership, artinya dia harus bisa mengoptimalkan, ya, apa-apa yang ada kira-kira yang bisa ditempatkan. Jadi tidak hanya diberikan pada satu orang, tetapi bisa nanti berganti-ganti dan antara satu orang yang pertama, orang yang kedua, dilihat dari evaluasi kinerja karyawan tersebut. Kemudian relationship manajemen, artinya gini, adanya hubungan keterkaitan antara satu departemen ke departemen yang lain itu perlu diperhatikan oleh si eksekutif ini sendiri. Supaya apa? Supaya ketika misalkan terjadi masalah antara satu bidang manajerial ke bidang manajerial yang lain, seorang eksekutif itu harus tepat segera untuk menyelesaikan atau memberikan solusi pada situasi-situasi tersebut. Itu untuk eksekutif, itu untuk kepala-kepalanya, ya. Kemudian kita berbicara seorang manajer. Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Dia yang pertama fleksibel, ya. Dia harus fleksibel. Fleksibel itu artinya bahwa tidak boleh kaku pada satu sistem, ya. Tidak boleh kaku pada satu sistem. Dia harus mampu untuk mengubah dan menjalankan perubahan. Karena dengan adanya perubahan ini tentu kita akan melihat bahwasanya bagaimana sistem itu bisa berjalan, karena tidak bisa satu sistem itu berlangsung untuk waktu dengan jangka yang selamanya, pasti akan ada perubahan. Kemudian dilihat implementasi perubahan, nah sama dengan fleksibilitas itu tadi, karena ada perubahan itu. Kemudian ada inovasi kewirausahaan. Nah, ini inovasi kewirausahaan artinya selalu melakukan pembaharuan, ya, selalu melakukan pembaharuan dalam segi sektoral apapun. Kemudian memahami hubungan antar manusia, itu tadi ada quantities emotion, ya, emotion quality atau kepintaran secara emosi untuk mengenali hubungan-hubungan antara pekerja-pekerja antara bawahan ataupun bagian daripada atasannya. Kemudian memperdayakan, artinya di sini memampukan bagian-bagian yang di manajemennya agar bisa saling berinteraksi dengan baik, sehingga ikatan kerjasama itu, pola kerjanya bisa secara stabil, tidak terganggu antara satu karyawan di departemen A dengan di departemen B. Seorang manajer juga harus mampu untuk melakukan ini. Kemudian menyesuaikan, itu tadi masuk pada fleksibilitas. Kompetensi yang dituntut dari pekerja ini sebenarnya kita lihat fleksibilitasnya juga sama seperti manajer tadi, yaitu cenderung melihat perubahan itu sebagai tantangan yang menarik, bukan sebagai gangguan, ya. Kemudian motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar ini adalah mengupgrade kemampuan supaya bukan hanya di situ-situ saja kemampuannya, tapi bisa mencapai bidang-bidang yang lain. Kemudian motivasi berprestasi, seseorang yang menginginkan level yang akan semakin naik bukan turun, maka dia akan memiliki motivasi berprestasi. Kemudian motivasi kerja harus ada. Motivasi kerja, ketika kerja itu dilaksanakan dengan hati yang gembira, bukan karena keterpaksaan atau tujuan hanya untuk mendapatkan uang saja, maka terkadang pekerjaan berat itu akan menimbulkan stres. Tetapi di sini dikatakan motivasi kerja adalah motivasi yang bisa mengerjakan pekerjaan itu secara tenang, secara bahagia, tanpa ibarat kata melihat tekanan itu sebagai sebuah halangan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian kesediaan bekerja sama, harus mampu bekerja sama kepada siapapun, ya, siapapun orangnya harus mampu. Seorang pekerja harus memiliki kemampuan, kompetensi untuk bisa memiliki kesediaan untuk kerjasama.
Kemudian orientasi melayani pelanggan, ini sangat perlu sekali ya, dimana ketika kita dituntut untuk melayani pelanggan, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya pelayanan ala sekadarnya. Kita tidak bisa menilai customer itu dari tampilan fisik ya. Sering sekali dalam beberapa kasus di dunia nyata ya, beberapa pekerja melayani customernya itu karena melihat fisik, akhirnya rupanya beda, salah kaprah ya, yang dikira miskin, yang dikira padahal diperlakukan tidak baik karena sudut pandang penilaian seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tidak ya, bagaimanapun klasifikasi daripada pelanggan harus tetap kita layani dengan baik. Oke, untuk pertemuan ini hanya itu saja materi yang Ibu paparkan. Terkait dengan materi ini, Ibu harapkan kamu bisa memperluas pemahamanmu tentang kompetensi-kompetensi pada bidang-bidang kalian, dan Ibu yakin untuk pertemuan yang akan datang kita juga akan melanjutkan ke materi berikutnya. Adapun apabila ada pertanyaan yang ingin kamu sampaikan ke Ibu, silakan ketik pada kolom komentar, dan wajib mengisi kolom komentar untuk mengisi kehadiranmu. Nanti kamu ketikkan kata hadir di kolom komentar video YouTube ini. Bagi yang belum mensubscribe, tolong di subscribe video ini dan wajib untuk like video ini. Kemudian Ibu sampaikan sekali lagi, untuk penugasanmu tetap kamu mencatatkan poin-poin penting pada materi pertemuan kita pada hari ini, karena Ibu harap ya ini bukan hanya sekedar penugasan namun menjadi bagian pemahaman. Oleh karena itu Ibu harapkan kamu bisa menonton video ini dari awal sampai dengan selesai agar bisa kamu rangkum intisari daripada pembelajaran kita hari ini. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. God bless you.